Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Hidarni di hari Senin 25 Oktober 2021. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah masih tentang tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku ya. Ibu ulangi ya, tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku. Silakan dibuka bukunya halaman 188 sampai dengan halaman 190 ya. Langsung masuk pada materi inti. Pada pembelajaran kali ini ya, kita akan mengukur tentang panjang dengan satuan tidak baku ya. Kita akan belajar mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Maka sebelum kalian mengerjakan tugas yang ibu berikan nanti, silakan kalian tonton video penjelasannya terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugasnya ya. Karena kalau kalian tidak menonton video ini berarti nanti akan bingung ya, tugasnya dikerjakannya, cara pengerjaannya seperti apa. Oke, sekarang dengarkan baik-baik penjelasannya ya. Panjang benda dapat diukur dengan satuan tak baku ya. Satuan tak baku dapat menggunakan anggota tubuh kita ya. Kali ini kita akan belajar satuan tidak baku dari anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita bisa dipakai mengukur loh. Caranya seperti apa? Langsung dengarkan penjelasan ibu ya. Silakan diperhatikan gambar yang nomor 1. Satuan tak baku jengkal ya, satuan tak baku jengkal. Silahkan perhatikan gambarnya, jengkal itu seperti apa? Ini dia ya, jengkal. Perhatikan gambarnya ya. Jengkal adalah, ibu akan menjelaskan, jengkal adalah ukuran sepanjang rentang jari tangan. Jengkal adalah ukuran sepanjang rentan jari tangan ya. Ukuran sepanjang rentangan jari tangan. Silakan diperhatikan gambarnya baik-baik. Jengkal itu seperti ini ya. Oke, kalau sudah diperhatikan gambarnya, maka silahkan bentuk tangannya seperti gambar yang ada di slide berikut ini. Kalau kalian sudah membentuk tangan seperti jengkal pada gambar berikut ini, maka kalian sudah paham bahwa satuan tidak baku jengkal itu modelnya seperti ini. Ya, silahkan diperhatikan gambarnya. Sekarang yang kedua, kita akan belajar tentang satuan tidak baku yaitu langkah kaki. Satuan tidak baku yaitu langkah kaki ya. Silakan diperhatikan gambarnya, langkah kaki itu seperti apa ya. Sudah paham ya kalau langkah kaki ya. Nah, ibu akan berikan penjelasannya ya. Langkah kaki adalah jarak antara dua kaki saat melangkah ya. Jadi langkah kaki itu dijelaskan yaitu jarak antara dua kaki saat melangkah ya, itu adalah langkah kaki. Pada gambar berikut ini ya, kita beri nama Tono ya. Tono ingin mengukur ya jarak gawang dari bola dengan menggunakan satuan tidak baku ya. Jadi bolanya ada di sini, gawangnya ada di sini. Maka Tono menggunakan langkah kaki. Perhatikan langkah kaki Tono ada berapa? Kita hitung ya. 1 2 3 4. Maka jarak antara bola dengan gawang ada 4 langkah kaki. Seperti itu ya anaknya ibu. Selanjutnya, silakan diperhatikan satuan tidak baku nomor 3. Kali ini kita akan menggunakan yang namanya depa. Depa adalah panjang rentang tangan kanan dan kiri
Depa adalah panjang rentang tangan kanan dan kiri. Kalau ada yang pertanyaan, yang mana itu, Bu? Silahkan diperhatikan gambarnya. Ini dia, ya. Ada di slide. Depa adalah panjang rentang tangan kanan dan kiri, ya. Silakan diperhatikan. Seorang anak ingin mengukur panjang dari papan tulis yang ada di kelasnya. Dia menggunakan depa dari badannya. Nah, berarti panjang papan tulis ini ada 2 depa. Karena anak ini menggunakan 2 kali ukuran depa, yaitu 1, 2. Oke, sudah paham? Kalau sudah, kita langsung pada satuan tidak baku yang keempat, yaitu hasta. Satuan tidak baku yang keempat yaitu hasta. Perhatikan gambarnya hasta. Ini dia, satuan tidak baku hasta, ya. Hasta adalah ukuran dari siku sampai ujung jari, ya. Hasta adalah ukuran dari siku. Ini maksudnya, ya. Sebentar ya. Ukuran dari siku sampai ujung jari. Ini maksudnya. Ini dia sikunya, ya. Ini dia sikunya. Sebentar. Ibu perbaiki dulu. Ini dia sikunya, ya. Kemudian ujung jarinya di sini, ya. Jadi hasta adalah ukuran dari siku sampai ujung jari. Perhatikan, ukuran dari siku sampai dengan ujung jari itu dinamakan hasta, ya. Nah, di sini ada seorang anak yang mengukur meja dengan menggunakan hasta. Berapa hastakah panjang meja itu? Maka panjang meja itu ada 2 hasta. Mengapa 2 hasta? Karena anak ini menggunakan hasta sebanyak 2 kali, yaitu 1, 2. Oke, sudah paham sampai sini. Selanjutnya kita pindah pada mengukur panjang dengan satuan tak baku juga dapat menggunakan benda lain, ya. Jadi selain anggota tubuh, kita juga bisa menggunakan benda lain, ya, seperti buku dan pensil, ya. Buku dan pensil. Nah, buku ini kita sudah tetapkan bahwa satu buku itu, ya, lebar buku ini sama dengan 6 klip kertas, ya. Jadi ukurannya adalah lebar buku ini sama dengan 6 klip kertas, yaitu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi sudah ditetapkan bahwa lebar buku ini sama dengan 6 klip kertas. Ya, sudah paham sampai sini? Kalau sudah, kita pindah pada pensil. Pensil ini kita sudah tentukan panjangnya, yaitu panjang pensil ini sama dengan 4 korek api, ya. Panjang pensil ini sama dengan 4 korek api, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya, itu kita bisa menggunakan dengan benda, buku, dan pensil. Ingat, kalau buku, lebar buku sudah ditentukan, lebarnya sama dengan 6 klip kertas, dan panjang pensilnya bisa diukur panjangnya dengan menggunakan 4 korek api. Itu sudah ditentukan, ya, panjang pensil sama dengan 4 korek api. Selanjutnya, kita memasuki pada bagian B. Tadi satuan tak baku, ya, satuan tak baku. Sekarang kita sudah memasuki membandingkan dan mengurutkan panjang dan tinggi, ya. Membandingkan dan mengurutkan panjang tinggi. Di sini kita akan membahas lebih panjang, ya. Di sini kita akan membahas lebih panjang, lebih pendek, dan sama panjang. Perhatikan gambar pensil berikut ini. Perhatikan gambar pensil berikut ini. Gambar pensil A, gambar pensil B, gambar pensil C. Ya.
Oke, gambar pensil A, gambar pensil B, dan gambar pensil C. Sekarang, kita akan membandingkan panjangnya. Perhatikan ya, pensil B dengan pensil A. Ya, perhatikan pensil B dengan pensil A. Yang manakah lebih pendek? Ya, jelas yang lebih pendek adalah pensil B. Ya, jelas lebih pendek adalah pensil B. Maka dapat dikatakan bahwa pensil B lebih pendek dari pensil A. Ya, pensil B lebih pendek dari pensil A. Ini untuk membandingkan ukuran panjang. Selanjutnya, perhatikan kembali antara pensil B dengan pensil C, yang mana lebih panjang. Perhatikan gambarnya, yang mana lebih panjang. Apakah pensil B ataukah pensil C? Oke, jelas sekali jawabannya ya. Maka dapat dikatakan bahwa pensil B lebih panjang dari pensil C. Pensil B lebih panjang dari pensil C. Ya, intinya di sini kalau membandingkan adalah diperhatikan gambarnya. Selanjutnya kita akan menentukan yang manakah pensil yang lebih panjang dan yang manakah pensil yang lebih pendek. Perhatikan ketiga gambar ini, yang manakah pensil yang lebih panjang? Jawabannya adalah pensil A. Yang manakah pensil yang lebih pendek? Jawabannya adalah pensil C. Itu kalau kita akan membandingkan panjang benda. Bendanya pensil, ya. Kemudian di sini kita akan mengurutkan kembali yang mana yang paling panjang dan yang mana yang paling pendek. Sudah jelas sekali kalau kita mau mengurutkan ya. Yang paling panjang sudah jelas pensil A, kemudian pensil B, kemudian pensil C. Itu adalah ukuran yang paling panjang. A dulu, baru B, baru C. Sekarang kita akan menjelaskan kebalikannya ya. Yang manakah pensil yang paling pendek atau terpendek? Sudah jelas kalau kita memperhatikan gambarnya, pensil yang paling pendek adalah C dulu, baru B, baru A. Oke, sudah paham tentang membandingkan dan mengurutkan? Intinya kalau ingin membandingkan, perhatikan gambarnya, mengurutkan juga perhatikan gambarnya ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membandingkan tinggi atau rendah. Sudah jelas ya, yang mana yang lebih tinggi, yang mana yang lebih rendah. Di sini kita akan membahas tentang kata lebih tinggi, lebih rendah, dan sama tinggi. Lebih tinggi, lebih rendah, dan sama tinggi. Kalau di bukunya itu penjelasannya agak sedikit simpel, tetapi di slide ini Ibu memberikan beberapa penambahan materi agar anaknya Ibu lebih paham ya. Oke, selanjutnya perhatikanlah ketiga anak berikut ini. Anak pertama namanya Adi, anak kedua namanya Nina, dan anak ketiga namanya Bayu. Jika kita ingin membandingkan tingginya, maka kita perhatikan dulu ya, yang mana anak yang lebih rendah. Kita bandingkan antara Adi ya dengan Nina. Kita bandingkan dulu antara Adi dengan Nina ya. Kita bandingkan dulu ya, siapa yang lebih rendah. Sekarang kita ukur tingginya Adi ya. Tarik garis. Kemudian tingginya Nina, tarik garis. Nah, bisa dijelaskan atau bisa dikatakan bahwa
Yang paling rendah di sini ya, yang paling rendah di sini adalah jeng 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 Nina ya, antara Adi dengan Nina maka yang paling rendah adalah Nina. Maka boleh dikatakan Nina lebih rendah dari Adi ya. Nina lebih rendah dari Adi. Oke. Sekarang kita akan membandingkan lagi antara Nina dengan Bayu. Nina dengan Bayu. Tarik garis ya. Nina tingginya sampai sini, Bayu tingginya sampai sini. Sekarang boleh dikatakan bahwa Nina lebih tinggi dari Bayu. Nina lebih tinggi dari Bayu ya. Kalau kita mau membandingkan dari ukuran tingginya. Sekarang pertanyaan yang paling gampang adalah yang manakah yang paling tinggi, yang manakah yang paling rendah? Sudah jelas. Kalau kita tarik garis, oke, siapa yang paling tinggi? Adi. Yang paling tinggi adalah Adi. Yang paling rendah adalah Bayu. Oke, sudah paham sampai sini? Begitu pula kalau kita akan mengurutkan dari yang paling tinggi. Dari yang paling tinggi dulu jelas, yang paling tinggi dulu adalah Adi, baru Nina, baru Bayu. Sekarang kebalikannya, yang paling rendah. Berarti yang paling rendah dulu adalah Bayu, Nina, dan Adi. Oke. Selanjutnya ya, Ibu akan memberikan tugas berupa lembar tugas ya. Silahkan di print, tapi sebelum mengerjakannya perhatikan dulu videonya Ibu ya, video penjelasannya Ibu. Karena semua tugas yang Ibu berikan di lembar yang akan Ibu kirim nanti, itu semua isi jawabannya berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu berikan di slide berikut ini ya. Jadi silakan tonton videonya sebelum mengerjakan tugasnya ya. Takutnya nanti kalau kalian tidak menonton videonya jadi bingung ya. Oke, selamat belajar anak-anak hebat. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time.